Dari awal Desember 2019, virus baru yang belum diketahui identitasnya, Pasar Hainan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Pemerintah China. Cina juga menutup seluruh akses keluar dan masuk kota Kurang Wuhan lebih dan 15 Beijing. negara yang terkonfirmasi terpapar virus corona. Semua berawal dari awal Desember 2019. Salah satu dokter di Wuhan, China, Dr. Li Wenliang, berbicara di akun sosial medianya bahwa ditemukan virus baru yang belum diketahui identitasnya di daerah Wuhan. Dokter tersebut mengatakan bahwa virus ini mampu mengganggu sistem pernafasan pada manusia. Kemudian, pada akhir Desember 2019, China mengonfirmasi bahwa adanya temuan virus baru dengan jenis keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales yang kemudian diberi nama 2019 Novel Coronavirus atau 2019 nCoV yang menyerang RNA manusia dan pertumbuhannya sangat cepat. Virus ini sejenis dengan virus SARS dan MERS. Gejala yang terjadi oleh penderita COVID-19 yaitu panas, flu, batuk, sakit kepala, lemas, diare, dan yang lainnya. Virus ini awalnya lebih rentan terhadap orang tua dan anak. Penularan virus COVID-19 ini sendiri disebabkan oleh kontak langsung dengan percikan air liur dari penderita COVID ataupun memegang virus yang menempel pada suatu benda. Awal Januari 2020, World Health Organization mengonfirmasi bahwa awal mula virus ini berasal dari pasar seafood segar yang berada di Pasar Hainan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Selain menjual seafood yang segar, pasar tersebut menjual hewan-hewan liar seperti ular, kadal, dan juga kelelawar. WHO juga mengatakan bahwa penularan pertama virus ini berasal dari kelelawar kepada manusia. Dilansir dari BBC, China mengonfirmasi adanya 2.000 kasus orang terpapar corona dan 80 diantaranya meninggal. Namun, menurut pengakuan salah satu tenaga medis di China, bahwa sudah ada 90.000 kasus orang terpapar virus corona dan pemerintah China berusaha untuk menutup-nutupi kasus ini. Bertepatan dengan perayaan Imlek pada 25 Januari 2020, di mana hari tersebut merupakan hari raya seluruh penduduk Tiongkok. Seluruh penduduk Tiongkok berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya dan mengakibatkan penyebaran COVID-19 ini berkembang lebih pesat. Pada akhir Januari 2020, pemerintah Cina bersikap tegas untuk menyuruh seluruh masyarakatnya menggunakan masker dan juga menghentikan kendaraan umum yang telah beroperasi. Pemerintah Cina juga menutup seluruh akses keluar dan masuk kota Wuhan dan Beijing. Setelah Wuhan menjadi kota yang terisolasi, banyak beredar di sosial media video masyarakat Wuhan yang saling meneriakkan kata Wuhan Jiayo atau semangat Wuhan dari rumah mereka masing-masing. Beredarnya video tersebut tentu menarik perhatian dan juga simpati seluruh penduduk di dunia. Warganet juga turut menyemangati kota Wuhan kala itu. Pada 30 Januari 2020, pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo menarik seluruh warga negara Indonesia yang berada di Provinsi Hubei. Thailand juga mengonfirmasi kasus corona pertamanya di luar China, kemudian disusul oleh negara Jepang. Setelahnya, ada kurang lebih 15 negara yang terkonfirmasi terpapar virus corona, seperti Amerika, Perancis, Filipina, Jerman, dan yang lainnya. WHO juga langsung mengumumkan bahwa darurat global virus corona ini. Pada 2 Maret 2020, terdeteksi pasien COVID pertama di Indonesia, yaitu Sita Tia Sutami, perempuan berusia 31 tahun, dan ibunya yang berusia 64 tahun bernama Maria Darmaningsih. Kedua pasien tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Indonesia secara resmi memberlakukan sistem lockdown selama 2 minggu terhitung dari tanggal 30 Maret 2020. Kegiatan belajar mengajar dialihkan di rumah masing-masing. Perusahaan pun memberlakukan sistem WFH atau work from home.
Pemerintah terus memperpanjang masa lockdown, bahkan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Rumah makan dan tempat-tempat warung ditutup sementara. Sekolah dan perusahaan juga melakukan tugasnya di rumah masing-masing. Pada 1 Juni 2020, pemerintah Indonesia meresmikan sistem new normal yang mulai diberlakukan di Jawa Barat. Normal ini membolehkan masyarakat melakukan kegiatannya di luar rumah dengan catatan sehat dan mematuhi peraturan PSBB yang sedang berlaku. 6 Desember 2020, vaksin COVID pertama tiba di Indonesia. Disiapkan sekitar 1,2 juta dosis dengan merek CoronaVac buatan dari Sinovac, siap disuntikan kepada tenaga kesehatan dan juga pejabat pemerintah. Program vaksinasi COVID-19 ini diberlakukan oleh pemerintah pada 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama di Indonesia yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Pada kuarter 1 sampai kuarter 2 2021, sebanyak 69,5 juta vaksin merek Sinovac dan AstraZeneca siap diedarkan di masyarakat. Terhitung tanggal 31 Desember 2021, 8 merek vaksin telah diterima di Indonesia. Sebanyak 429,2 juta dosis yang terdiri dari CoronaVac, COVID Bio, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Janssen, dan Novavax, serta cakupan vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 79,4% untuk dosis pertama dan 54,68% untuk dosis kedua. Hal tersebut sudah melampaui target WHO yang hanya sebesar 40% populasi mendapatkan vaksinasi lengkap pada akhir tahun 2021. Pada Februari 2022, pemerintah Indonesia memperbolehkan seluruh siswa untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarnya di sekolah dengan persentase hingga 100%. Hingga saat ini tercatat seluruh kasus corona di Indonesia mencapai 6,48 juta orang terpapar corona dengan 158.000 orang diantaranya meninggal karena positif COVID. Dengan total kasus orang terpapar di seluruh dunia mencapai 629 juta, dengan kasus orang meninggal sebanyak 6,58 juta jiwa. Dengan ini saya turut berbelasungkawa kepada seluruh masyarakat terdampak COVID. Semoga baik ekonomi maupun kesehatan kita akan pulih secepatnya. Saya Diah Yufrismanda dengan NIM 0447532206, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Terima kasih.